Assalamualaikum, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja aplikasi online shop ya. Nah, di sini ada dua tampilan. Di sebelah kiri adalah tampilan untuk aplikasi customer dan di sebelah kanan adalah tampilan untuk panel admin ya. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja untuk penggunaan aplikasi customer ya. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua, produk ready, produk VO. Nah, perbedaannya apa? Untuk ready itu produknya sudah ada dan bisa langsung diminta untuk dikirimkan. Sedangkan untuk produk VO, produknya belum ada tetapi bisa dipesan. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, saya akan menjelaskan garis umum cara alur kerjanya bagaimana. Nah, ketika kita melakukan pemesanan di produk ready, data pemesanan tersebut akan masuk ke order ready. Nah, begitu juga kalau kita melakukan pemesanan produk VO akan masuk ke order VO. Nah, bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam nota Anda? Nah, untuk masuk ke nota Anda, nanti di order ready itu harus dimintakan supaya dikirimkan barangnya. Nah, setelah dikirimkan barangnya, baru akan dibuatkan nota, artinya akan muncul di nota Anda. Kalau misalkan sudah dimintakan, kalau belum dimintakan untuk dikirimkan, itu tidak akan muncul di nota Anda. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, setelah muncul di nota Anda, customer harus melakukan konfirmasi pembayaran atas nota tersebut, gitu ya. Nah, harus melakukan konfirmasi pembayaran di menu pembayaran ini, ya. Nah, adapun untuk produk VO, dia tidak bisa dimintakan untuk pengiriman kecuali oleh admin di sini. Jadi kalau misalkan untuk PO itu tidak ada untuk pengiriman, hanya pemesanan aja dulu. Nah, baru oleh admin bisa dibuatkan nota gitu ya. Jadi dibuatkan notanya langsung oleh admin. Untuk khusus untuk produk PO, adapun produk ready bisa dibuatkan nota sendiri oleh customernya gitu ya, secara otomatis. Nah, mari kita mulai simulasinya ya. Nah, masuk ke produk ready ya. Masuk ke produk ready. Kemudian di sini ada beberapa gambar beberapa produk ya. Saya akan mencoba salah satu produk. Misalkan ini MP Dahlia misalkan ya. Nah, kemudian pilih misalkan Mustad 1 ya. Testing. Nah, kemudian beli produk. Nah, setelah beli produk, dia akan masuk ke mana? Akan masuk ke produk PO. Oh, bukan, maksudnya order ready. Nah, ke sini ya. MP Dahlia Mustad. Saya akan belanja lagi. Misalkan ini Pet Maxi ya. Nah, saya belanja lagi misalkan 1. Nah, dia akan masuk ke order ready. Nah, tadi kan saya belanja MP Dahlia, kemudian Pet Maxi. Nah, ini sudah di keep ya. Jadi dua produk ini sudah di keep, tetapi belum diminta untuk dikirimkan. Jadi masih dalam tahapan di keep ya. Nah, kalau mau diminta untuk dikirimkan berarti artinya diminta supaya dibuatkan nota. Nah, berarti harus melanjutkan transaksinya gitu ya. Nah, untuk sementara data ini sudah masuk ke panel admin, ada di data order. Di data order ada namanya tester. Nah, ini ya, tadi akun saya tester namanya. Total order 300.000 ya, ini 300.000 ya, betul. Nah, ini 300.000. Nah, detailnya. Nah, ini detailnya MP Dahlia sama kan dengan Pet Maxi. Ini panel adminnya sudah muncul. Nah, ini masih bentuknya keep ya. Jadi belum jadi nota. Nah, adapun admin kalau mau buatkan nota untuk produk ini bisa checklist kemudian buat nota. Tapi kalau misalkan admin tidak mau buat nota, ya biarkan customer yang untuk buat nota sendiri. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya perbedaannya di nota Anda.
Nah ini kan masih kosong ya. Nah bagaimana caranya supaya bisa masuk ke nota? Nah di order ID ini kita checklist yang mau dijadikan nota. Nah checklist ini berarti diminta supaya MP Dahlia sama Permaxi supaya dikirim. Nah pilih misalkan kirim via JNE, kemudian kirim data. Oke, nah sini misalkan anggaplah penerima 1, misalkan nomornya bebas lah, kemudian tes misalkan, terus pilih provinsinya misalkan Jawa Barat, kemudian pilih kota Tasikmalaya, kemudian misalkan Cipadas. Nah ini oke, kirim data. Nah datanya sudah masuk karena sudah diminta untuk dikirimkan. Nah akan masuk ke mana? Ke nota. Nah ini sudah ada di nota. Jadi berapa? 300.000 ditambah ongkir 38.000 ya, karena tadi perkalian dari dua produk tersebut. Kemudian grand totalnya jadi 338.000. Nah ini ya, ini sudah jadi nota. Lalu sebagai customer kan sudah diminta untuk dikirim, berarti kan harus dibayar dulu. Nah bagaimana cara membayarnya? Nah nanti kan ada nomor rekening di sini nih, import system. Nah ini berarti harus bayar ke sini dulu. Sebagai customer harus bayar dulu ke sini sejumlah apa? Sejumlah ini 338. Nah setelah bayar sejumlah ini baru bisa konfirmasi. Nah konfirmasi untuk nota ini, jadi pembayaran untuk nota ini dikonfirmasi dulu ke admin. Nah atas nama bank apa, misalkan BCA, nomor rekeningnya misalkan saya atas nama rekeningnya, kemudian nomor rekeningnya bebas misalkan. Nah kemudian tanggalnya berapa nih, tanggal bayar untuk nota misalkan set hari ini ya. Nah kirim konfirmasi. Nah karena sudah dibayar ya, akan hilang di sini. Nah notanya hilang karena sudah dibayar. Jadi cara kerjanya aplikasi ini, data-data yang masih ada berarti data-data yang belum dibayar, belum diselesaikan. Adapun yang sudah diselesaikan ini sudah datanya sudah hilang. Jadi cara kerjanya dari sini produk ready, kemudian masuk ke order ready, dari order ready masuk ke nota Anda, baru ke pembayaran. Nah datanya, data yang bayarnya sudah ada, tanggal pembayaran, tanggal konfirmasi dan sebagainya. Nah ini ya. Nah lalu bagaimana tugas admin? Ini untuk customer sudah selesai ya belanjanya sampai ke pembayaran. Nah untuk admin di sebelah kanan bisa dicek di order. Nah di transaksi ada namanya order, ada nota, ada arsip, payment. Nah perbedaannya, payment itu untuk konfirmasi bayar, jadi untuk melihat siapa yang sudah bayar ada di payment. Nah adapun order berarti data-data yang keep, data yang masuk tapi belum dimintakan untuk dikirim. Nah yang sudah dimintakan untuk dikirim akan ada di nota. Nah akan ada di nota ini. Nah data yang dimintakan supaya dikirim ada di sini di nota. Bagaimana cara print alamatnya? Nah di sini tinggal print. Terus ini detailnya sama tadi, detailnya ini ya. Nah untuk admin itu kan harus menandai bahwa nota ini telah lunas. Nah bagaimana cara menandainya? Admin harus melakukan pengecekan dulu, pengecekan di payment ya. Nah di payment siapa yang sudah konfirmasi, tadi saya sudah konfirmasi 338.000 nama bank, nah nama pemilik, nomor rekening ini. Nah
saya sebagai admin harus ngecek dulu nih ke akun bank apakah sudah ada transferan sebesar ini. Kalau sudah ada, bisa dibuat lunas. Jadi konfirmasi ini sudah dianggap sah, valid. Nah, baru buat lunas. Nah, ketika ini dibuat lunas, data yang tadi di sini yang ada di nota ya. Nah, ini jadi dibuat lunasnya bisa langsung di sini, paid nota, atau dibuat lunasnya di tadi di payment, di konfirmasi. Nah, di sini kemudian buat lunas. Jadi dua cara bisa di sini dibuat lunasnya atau di sana di nota. Nah, di sini dibuat lunas. Nah, lalu apa yang terjadi ketika dibuat lunas? Data ini akan berpindah ke arsip. Nah, nanti datanya akan masuk ke sini. Jadi di data nota ini, data-data yang masih ada di sini, data-data orderan yang sudah dimintakan untuk dikirimkan tetapi belum dilunasi oleh dianggap lunas oleh admin. Kalau misalkan sudah dianggap lunas, dia akan berpindah datanya. Jadi simple ya. Jadi data yang masih ada di sini berarti belum dianggap lunas. Kalau misalkan sudah dicek valid, sudah dianggap lunas, dia tinggal klik paid nota. Nah, seperti itu ya cara kerjanya gitu. Lalu bagaimana untuk print alamat? Bisa checklist. Nah, print alamat di sini. Jadi cara kerjanya, data-data dari order ketika dimintakan untuk dikirim, dia akan berpindah ke nota. Ketika dibayar, dia akan berpindah ke arsip order. Nah, payment ini untuk pengecekan yang konfirmasi gitu ya. Itulah penjelasannya ya. Barangkali kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, bisa menghubungi saya lagi ya. Terima kasih.